Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zafira, saya dari kelas 11-9. Hari ini saya akan menganalisis studi kasus tentang konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan. Yang pertama, kita mulai dengan latar belakang kasus. Di beberapa daerah Indonesia terjadi konflik antara masyarakat adat yang telah lama tinggal dan mengelola lahan secara turun-temurun dengan perusahaan perkebunan yang memperoleh izin konsensi dari pemerintah. Perusahaan seringkali memulai pembukaan lahan yang kemudian memicu benturan dengan warga yang merasa wilayah tersebut adalah tanah ulayat mereka. Kasus ini terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Studi ini berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat adat berhak diperlakukan secara manusiawi dan adil. Ketika hak mereka diabaikan atau terjadi intimidasi, berarti nilai kemanusiaan tidak dijalankan. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberikan manfaat yang adil, bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga masyarakat lokal. Yang ketiga, sila keempat, kerakyatan dan musyawarah. Seringkali izin diberikan tanpa musyawarah mendalam dengan masyarakat adat sehingga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi musyawarah mufakat. Selain keterkaitan dengan Pancasila, studi ini juga keterkaitan dengan UUD 1945. Yang pertama tercantum dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam banyak kasus, pengakuan ini lemah atau tidak diterapkan secara konsisten. Yang kedua tercantum dalam pasal 28G dan 28H UUD 1945, hak atas rasa aman dan kesejahteraan. Saat terjadi konflik atau penggusuran, masyarakat adat kehilangan rasa aman dan kesejahteraan. Yang ketiga tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bumi dan air serta kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seringkali praktik di lapangan justru menguntungkan korporasi, bukan rakyat. Saya bisa mengambil sisi positif dari studi kasus ini. Yang pertama, peningkatan ekonomi daerah melalui investasi perkebunan. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas sosial. Yang keempat, potensi kolaborasi ekonomi antara perusahaan dan masyarakat adat melalui pola kemitraan. Yang kelima, menguatnya regulasi perlindungan masyarakat adat jika kasus menjadi perhatian nasional. Tetapi di balik sisi positif itu semua, saya juga menemukan kekurangan atau permasalahannya. Yang pertama, minimnya pengakuan formal terhadap wilayah adat. Yang kedua, proses pemberian izin kurang transparan dan minim partisipasi masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi, seperti perusahaan untung besar tetapi masyarakat adat tetap miskin. Yang keempat, kerusakan lingkungan, deforestasi, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kelima, potensi kriminalisasi warga ketika membela tanahnya. Yang keenam, kurangnya implementasi pasal 18B dan pasal 33 dalam kebijakan daerah. Selanjutnya ada analisis masalah. Yang saya dapat dari menganalisis masalah ini adalah konflik ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat. Ini juga memiliki kendala utama. Yang pertama, lemahnya data dan peta wilayah adat. Kedua, intervensi kepentingan ekonomi politik. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum dan pengawasan. Yang keempat, persoalan ini juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila seringkali belum menjadi landasan praktik birokrasi dan ekonomi di lapangan. Tetapi juga ada solusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, penguatan pengakuan hukum masyarakat adat, percepatan pengesahan RUU masyarakat adat, pendataan dan pemetaan wilayah adat secara nasional. Yang kedua, perbaikan sistem perizinan, wajib konsultasi publik dan musyawarah dengan masyarakat adat, tim verifikasi independen sebelum izin diterbitkan. Yang ketiga, skema pengelolaan bersama, pola CO manajemen antara perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah, dan pembagian hasil yang adil, profit sharing. Yang keempat, ada penegakan hukum, sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar hak masyarakat adat, perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan tanahnya. Yang kelima, pendekatan restoratif, mediasi berbasis adat, pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan tanah. Dari studi kasus yang saya analisis, saya mendapatkan kesimpulannya, yaitu konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan menggambarkan bahwa implementasi Pancasila dan UUD 1945 masih belum optimal.
Hak masyarakat adat yang dijamin dalam pasal 18B sering terabaikan. Pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 justru kadang menguntungkan pihak korporasi saja. Untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang lebih manusiawi, transparan, dan berbasis musyawarah. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Mungkin itu saja hasil analisis studi kasus saya tentang konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.